Hai, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog mengenai dunia radio, dunia siaran bersama gue Bowo Sulaiman. Lebih dari 25 tahun gue bersiaran di radio dan bisa dibilang angkatan lama lah ya, udah tua banget. Tapi paling tidak gue bisa sharing, berbagi mengenai dunia radio. Nah, banyak di luar sana yang pengen menjadi penyiar radio. Step by step apa saja bisa dilakukan. Nah, kemarin video pertama kemarin itu mengenai bagaimana cara opening radio. Nah, sekarang bagaimana cara membaca sebuah artikel berita tapi versinya itu sudah kita edit dan kesannya kita tidak membaca, tapi kita menyampaikannya dengan bahasa lisan. Nah, itu dia. Sekali lagi, gue informasikan bahwa menjadi penyiar radio itu harus based on script ya. Jangan lupa selalu membuat script, apalagi ini sebagai pemula, karena memang pemula itu groginya luar biasa. Belum lagi harus megang alat, harus muter lagu, harus ngomong gimana, dan masih banyak lagi. Jadi kalau udah ada script tuh enak, tinggal baca aja. Yang penting cara kita membacanya aja gimana supaya bisa santai. Nah, kalau kemarin itu mengenai opening, sekarang bagaimana caranya kalau kita membaca berita. Masih ada kaitannya dengan yang misalnya programnya request, tapi request nggak melulu request ya, kita harus kasih informasi juga, informasi santai, ringan, dan mungkin saja bisa bermanfaat buat yang dengar gitu ya. Dan yang pasti jangan lupa, di awal itu adalah sebutin station ID-nya. Station ID-nya apa, tagline-nya apa, itu penting banget gitu ya. Dan supaya orang tahu, apalagi yang dengerinnya dia tuh baru denger saat itu gitu ya, misalnya di mobil atau di rumah. Jadi pas mereka dengar, mereka tahu, oh radionya radio ini yang lagi siaran ini gitu kan. Jadi mereka tahu, dibandingkan kalau kita nggak nyebutin dan mereka nggak tahu nih radio apa ya. Dan mereka akan nanya-nanya, bertanya-tanya. Dan kemungkinan dia pengen berpartisipasi, pengen SMS atau pengen request dan apa-apa tuh semakin kecil, karena dia nggak tahu radionya apa. Apalagi kalau kita lupa nyebutin gitu ya, frekuensi, nyebutin nomor SMS-nya, WA-nya gitu, dan juga sosial media, dan masih banyak lagi. Dan itu sangat penting banget, apalagi ini buat radio-radio baru gitu. Kalau radio udah terkenal sih orang udah tahu frekuensinya barangkali ya, tapi tetap aja harus disebutkan yang namanya station ID-nya. Oke, itu penting banget. Dan untuk yang baru belajar bagaimana caranya untuk siaran membacakan artikel atau berita adalah ya, kita tidak usah mengambil semua dari berita yang ada, cukup poin-poin yang penting saja, karena yang namanya pendengar itu kan waktu dengarnya terbatas. Jadi kalau bisa disarankan semenit 2 menit ya, semenit 2 menit itulah kita bersiaran. Tapi gimana supaya informasi yang kita sampaikan itu sampai di pendengar kita gitu, dan nggak bertele-tele. Itu penting banget. Pertama, jangan bertele-tele. Buat bahasa tulisan itu menjadi bahasa lisan yang enak untuk disampaikan, seperti kita lagi ngobrol dengan teman atau sahabat. Nah, ini menjadi garis besar ya bagi semua yang mau belajar menjadi penyiar. Informasi yang banyak itu, misalnya tips. Kalau tips itu nggak usah banyak. Kalau tipsnya ada 5 atau 7, kita cari aja yang penting, bisa 2 atau 3 saja, atau 2 saja. Kita cari tips yang terpenting di antara semuanya. Kita rangkum, kita tulis, kita buat skripnya menjadi bahasa lisan yang menarik gitu ya. Dan itu lebih enak didengar oleh para pendengar dibandingkan kita semuanya harus kita bacakan. Kita ngerasa itu penting banget, padahal sebenarnya bagi pendengar, mereka mungkin lebih pintar ya pada kita. Mendingan kita kasih secara umum yang penting-penting saja, pointer-pointernya. Nah, itu dia yang terpenting. Nah, ini adalah tips untuk membaca informasi atau berita bagi penyiar pemula. Nah, seperti apa kalau kita pengen baca berita ini? Gue bacain dulu. 99,9 FM Asik Radio memutarkan musik terbaik di kota Bengkulu. Nah, ini tagline-nya, ini radionya ya, frekuensi dan tagline harus disebutkan. Nah, kemudian kita bisa juga basa-basi, misalnya seneng banget lagi siaran didengerin sama sobat asik yang sibuk kerja, yang lagi membuka peluang usaha sendiri nih di luar sana. Halo, apa kabar Sinta yang buka usaha ayam goreng di depan minimarket setelah berapa bulan dirumahkan oleh perusahaannya karena pandemi COVID-19. Yang pengen titip salam, Sinta nih pengen titip salam buat semua pejuang untuk mencari nafkah keluarga. Nah, ternyata nggak cuma Sinta loh atau sobat asik lainnya di luar sana yang baru aja dirumahkan dengan alasan tertentu.
salah satu sektor yang mengalami guncangan hebat adalah sektor penerbangan. Nah, ini gue tuh nyambung dari si Sinta tadi yang dia udah dirumahkan, akhirnya dia buka peluang usaha sendiri, ke berita yang akan gue sampaikan. Nah, jadi kita tuh harus ada kesinambungan ya, harus ada jembatannya, supaya kita bisa masuk ke informasi yang akan kita sampaikan. Nah, itu penting banget. Nah, salah satu sektor yang mengalami guncangan hebat adalah sektor penerbangan. Banyak pramugari yang dirumahkan karena terbatasnya jadwal penerbangan atau airlines yang untuk sementara tidak melakukan aktivitas penerbangan. Sarah Heder, seorang pramugari maskapai Virgin Atlantic, harus rela dirumahkan karena perusahaannya mengalami krisis. Nah, kita udah masuk nih ke informasinya. Dikutip dari Brilio.net, jangan lupa sumber informasi yang kita dapatkan itu dari mana. Nah, ini dari Brilio.net ya. Sarah pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lain, dan ternyata pekerjaan yang ada menjadi pegawai supermarket. Hebatnya lagi, Sarah tidak mengeluh, tidak gengsi, walau pekerjaannya ini gajinya jauh di bawah sewaktu menjadi pramugari. Tetap diambilnya karena kebutuhan ekonomi keluarga. Udah stop, langsung kasih lagu. Nah, jadi kita nggak usah berbasa-basi panjang lebar lagi. Jadi 1-2 menit itu informasinya udah sampai, dan akhirnya orang yang dengar, oh iya, ternyata kita kerja apapun asalkan halal, kita nggak usah gengsi. Message-nya itu gitu ya, tapi kita tidak menggurui gitu. Nah, seperti itu. Jadi informasi nggak usah panjang-panjang lebar, Sarah dari mana, apa yang dia lakukan sebelumnya, pekerjaan, semuanya nggak usah disebutin. Kita cari pointers-pointers yang penting saja. Oke, jadi kita akan mulai langsung untuk bersiaran seperti apa supaya enak dan akhirnya bisa sampai message kita kepada pendengar. Ini untuk penyiar pemula. Tapi kalau udah pengalaman, cukup pointers-pointersnya aja sudah bisa tuh menyambung satu kalimat ke kalimat yang lain. Dan itu memang perlu jam terbang dan harus terus belajar. Gitu ya. Oh ya, tapi yang pasti pertama harus buat skrip dulu gitu. Pastikan skripnya itu cuma 1-2 menit, jangan lama-lama dan jangan bertele-tele. Oke, kita mulai ya. Ini untuk naskah yang kedua, yaitu bagaimana cara membaca berita atau juga artikel yang kita ambil dari internet atau juga koran. 99,9 FM Asik Radio memutarkan musik terbaik di kota Bengkulu dari kolaborasi Justin Bieber featuring Benny Blanco with Lonely. Seneng banget kalau gue nggak lonely atau nggak sendiri di siang ini, karena lagi didengerin sama sobat asik yang sibuk kerja, membuka peluang usaha sendiri di luar sana. Hai Sinta, apa kabar? Yang lagi buka usaha ayam goreng nih di depan minimarket setelah beberapa bulan dirumahkan oleh perusahaannya karena pandemi COVID-19. Yang pengen titip salam buat semua pejuang untuk mencari nafkah keluarga. Gak cuma Sinta aja atau sobat asik lainnya di luar sana yang baru aja dirumahkan dengan alasan tertentu. Salah satu sektor yang mengalami guncangan hebat adalah sektor penerbangan, sobat asik. Banyak pramugari yang dirumahkan karena terbatasnya jadwal penerbangan atau airlines yang untuk sementara ini tidak melakukan aktivitas penerbangan. Salah satunya adalah Sarah Heder, seorang pramugari maskapai Virgin Atlantic, harus rela nih dirumahkan karena perusahaannya mengalami krisis. Dikutip dari Brilio.net, Sarah pun memutuskan untuk mencari pekerjaan lain, dan ternyata pekerjaan yang ada itu adalah menjadi pegawai supermarket. Nah, hebatnya lagi, Sarah ini gak gengsi dan gak mengeluh walaupun pekerjaannya ini gajinya jauh di bawah waktu dia menjadi pramugari. Tetap diambil menjadi pegawai supermarket karena menurut Sarah ini adalah kebutuhan ekonomi keluarga yang harus segera dia penuhi, jadi harus tetap diambil ya. Dan itu dia cerita Sarah yang ternyata menjadi pejuang untuk keluarga tercinta. Itu dia sedikit hal-hal yang bisa disampaikan apabila kita ingin menyampaikan informasi. Semuanya sih ya tergantung dari masing-masing penyiar sih. Sesingkat mungkin lebih bagus, langsung to the point informasinya dan gak bertele-tele, dan masih banyak lagi hal-hal yang ingin disampaikan kepada pendengar. Apalagi waktunya memang gak terlalu banyak, hanya 1-2 menit saja. Nah, mudah-mudahan saja ini bermanfaat, karena bagaimanapun juga menjadi penyiar pemula itu memang gak mudah ya.
karena memang dituntut untuk terus latihan, banyak mendengarkan radio-radio yang ada di daerah masing-masing, mencontoh, karena memang mencontoh itu adalah satu hal yang nggak salah, yang nggak jelek gitu. Kita contoh penyiar yang kita suka, penyiar yang terbaik menurut versi kita, dan kita contoh gaya bersiarannya seperti apa, cara dia menyampaikan seperti apa, dan masih banyak lagi. Itu adalah salah satu masukan yang bisa kita tiru gitu, supaya kita bisa menjadi lebih baik, dan akhirnya kita akan menemukan karakter kita sendiri. Oke, sekali lagi kita rangkum ya semuanya. Yang terpenting adalah ketika kita membacakan informasi, jangan lupa kita opening dulu seperti biasa, jangan lupa station ID dan tagline-nya. Dan kalau itu acara request, kita bisa kasih salam ke siapa dulu, kita bridgingnya kita sesuaikan dengan apa yang kita pengen sampaikan. Seperti tadi saya nyalamin Sinta yang ternyata baru dirumahkan, dan dia akhirnya buka usaha sendiri. Nah, langsung ke informasi berikutnya, ternyata banyak sektor yang mengalami mengalami masalah dengan COVID-19. Nah, salah satunya airlines, penerbangan, dan ada seorang bernama Sarah dari Atlantic Airlines yang ternyata mengalami hal yang serupa, dan dia mencari pekerjaan apapun demi kebutuhan keluarga, salah satunya adalah menjadi pegawai supermarket. Nah, itu kan nyambung gitu kan dari requestan dan juga ke informasi yang akan disampaikan. Nah, itu sebenarnya tergantung kreativitas penyiar aja sih, karena memang tugas penyiarnya itu adalah kreativitas, menyambung-nyambungkan kalimat satu dengan yang lain agar sinkron dan akhirnya bisa menarik dan didengarnya tuh enak. Nah, gue yakin ini harus banyak belajar ya, siapapun juga harus banyak belajar, harus banyak buat skrip, dan sesingkat mungkin, sepadat mungkin, seefektif mungkin. Jangan bertele-tele, itu penting banget. Dan kalau semuanya bisa dijalankan dan bisa dicoba gitu, latihan, trial terus, ada salah dicoba lagi, didengerin gitu kan, minta pendapat teman, dan masih banyak lagi. Mudah-mudahan saja bisa menjadi penyiar, walaupun mungkin prosesnya step by step, tidak langsung menjadi penyiar yang handal, karena itu membutuhkan proses. Dan semoga saja proses itu bisa dilewati dan akhirnya bisa menjadi penyiar yang diinginkan di daerah masing-masing. Oke, itu saja mengenai cara membaca informasi siaran, artikel, atau juga skrip atau naskah yang dapat didapatkan dari internet atau juga koran. Semoga bisa bermanfaat ya. Kalaupun ada komen, silakan. Kemudian jangan lupa ya di subscribe dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue lainnya. Dan nanti gue akan kasih informasi bagaimana caranya untuk closing siaran. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.